Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai penentuan pH larutan garam. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai hidrolisis garam, yakni terkait kesetimbangan ion larutan garam, serta sifat-sifat dari larutan garam itu sendiri. Kalian sudah memahami bagaimana penentuan sifat dari suatu larutan garam. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai penentuan pH dari larutan garam. Yang pertama adalah garam asam. Seperti yang sudah kalian pelajari, garam asam adalah garam yang berasal dari reaksi antara asam kuat dan basa lemah. Karena garam ini bersifat asam, maka dalam penentuan pH larutan yang ditentukan adalah nilai konsentrasi dari H+. Di mana dalam penentuan pH garam asam, yang pertama adalah yang kalian ketahui ada KH, di mana KH sama dengan KW per KB. Kemudian konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi kation, atau dapat dituliskan konsentrasi H+ sama dengan akar KH dikali konsentrasi kation. Sehingga pH sama dengan min log H+. KW ini adalah nilai tetapan kesetimbangan air yang nilainya adalah 10 pangkat min 14, kemudian KB adalah tetapan basa, KH adalah tetapan hidrolisis yang dapat dicari dengan rumus KW per KB, kemudian konsentrasi kation ini adalah konsentrasi dari kation. Nah, ciri-ciri dari garam asam adalah di dalam soal nanti pasti akan diketahui nilai KB, yang dimana artinya KB itu adalah tetapan basa, yang berarti bahwa yang bersifat lemah komponennya adalah basa, karena KB itu adalah ketetapan untuk larutan yang bersifat lemah. Hingga dalam penentuan garam asam yang kalian cari adalah nilai H+ dengan rumus seperti ini. Yang kedua adalah garam basa. Garam basa adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Kalau tadi komponen yang menyebabkan garam bersifat asam adalah sifat asam kuatnya, begitu pula pada larutan ini yang menyebabkan garam tersebut bersifat basa adalah komponen basa kuat. Karena garam ini bersifat basa, maka yang ditentukan adalah nilai OH-nya, di mana KH sama dengan KW per KA. Kalau tadi per KB, maka di sini adalah per KA, karena yang diketahui lemah adalah asam. Kemudian OH- atau konsentrasi OH- adalah akar KW per KA dikali konsentrasi anion. Karena KW per KA sama dengan KH, maka bisa juga dituliskan konsentrasi ion OH- sama dengan akar KH dikali konsentrasi anion, sehingga didapatkan nilai POH yakni min log OH-, sehingga pH sama dengan 14 dikurang POH. KW adalah tetapan kesetimbangan air, Ka tetapan asam, KH adalah tetapan hidrolisis, dan anion adalah konsentrasi anion yang dimasukkan di dalam persamaan ini. Dan yang terakhir adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Seperti yang sudah kalian pelajari, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah sifatnya adalah tergantung dari nilai Ka dan nilai Kb dari asam dan basa tersebut. Jika nilai Ka-nya sama dengan nilai Kb, maka garam tersebut akan bersifat netral, yang otomatis nilai pH-nya adalah sama dengan 7. Sedangkan jika Ka-nya lebih besar dari nilai Kb, maka garam tersebut akan bersifat asam, yang dimana nilai pH-nya adalah kurang dari 7. Maka yang kalian tentukan adalah konsentrasi H+, karena ini bersifat asam,
yang dimana sama dengan akar KW dikali KA per KB. Ingat, KW adalah nilainya sama dengan 10 pangkat min 14. Nah, sedangkan jika nilai KB-nya yang lebih besar dari KA, maka nilai garamnya adalah bersifat basa dan pH-nya adalah lebih besar dari 7. Sehingga nilai konsentrasi ion OH- adalah akar KW dikali KB per KA. Dan untuk penentuan pH-nya sama, yaitu pH sama dengan min log H+. Jika sudah kalian ketahui nilai H+-nya, dimasukkan ke dalam rumus. Tapi kalau larutan itu bersifat basa, maka kalian tentukan pOH, baru menentukan pH. Jadi, dalam penentuan garam yang berasal dari asam lemah basa lemah, berdasarkan nilai Ka dan nilai Kb yang diketahui. Kita bahas contoh soal dalam penentuan pH larutan garam. Di sini contoh soalnya garam CH3COONa yang memiliki massa atom relatif 82 sebanyak 410 mg dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Jika diketahui tetapan hidrolisis atau KH-nya adalah 10 pangkat min 9, tentukan pH larutan garam tersebut. Jadi ada garam CH3COONa yang dilarutkan dalam air yang harus kita tentukan nilai pH dari larutan garam CH3COONa berikut. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari, CH3COONa adalah garam yang bersifat basa. Kenapa demikian? Kita lihat komponen dari CH3COONa. CH3COONa itu berasal dari CH3COO- atau yang berasal dari asam CH3COOH, di mana asam asetat atau CH3COOH merupakan contoh dari asam lemah. Kemudian komponen Na yang berasal dari basa kuat NaOH. Sehingga, seperti yang sudah kita ketahui, dalam air yang mengalami hidrolisis hanya yang berasal dari yang lemah, yakni CH3COO- saja. Sehingga di dalam larutan, yang meningkat adalah konsentrasi OH-nya, yang menyebabkan larutan ini bersifat basa. Karena garam ini bersifat basa, maka yang akan kita tentukan nanti adalah konsentrasi ion OH-nya. Langkah pertama yang harus ditentukan adalah nilai dari mol. Mol didapatkan dari massa per mR, karena di sini adalah massanya dalam satuan miligram, maka yang didapatkan adalah milimol. 410 mg per 82 sama dengan 5 milimol, sehingga milimol dari larutan ini adalah, atau dari garam CH3COONa adalah 5 milimol. Langkah kedua adalah mencari konsentrasi dari larutan. Konsentrasi didapatkan dari mol atau milimol per volumenya. Nah, karena di sini milimol satuannya adalah milimol, maka volumenya dimasukkan dalam satuan mililiter. Tetapi kalau molnya adalah mol, bukan milimol, berarti volume yang dimasukkan harus volume liter. Jadi seperti itu. Sehingga konsentrasi CH3COONa-nya adalah 5 per 500, didapatkan 0,01 atau sama dengan 10 pangkat min 2 molaritas. Sehingga konsentrasi dari CH3COONa adalah 10 pangkat min 2. Masuk ke dalam rumus, konsentrasi ion OH- adalah akar KH dikali konsentrasi garam. KH-nya adalah 10 pangkat min 9, jadi akar 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 11. Akar 10 pangkat min 11 adalah 10 pangkat min 5,5. Ingat, jika pangkat diakarkan, maka pangkat dibagi 2. Sehingga pOH-nya adalah 5,5. Maka pH-nya adalah 14 dikurang 5,5 sama dengan 8,5. Jadi,
Seperti itu penentuan pH dari larutan garam. Nanti dalam penentuan rumus yang terpenting kuncinya adalah kalian bisa menentukan sifat dari garam tersebut. Apakah garam tersebut bersifat asam atau bersifat basa, sehingga memudahkan kalian dalam memasukkan ke dalam rumus. Setelah menentukan sifatnya, kalian harus menentukan mol, menentukan konsentrasi dari larutan tersebut. Gimana, sudah paham? Nah, untuk yang kedua, kita lihat contoh dari yang kedua, di mana pada contoh kedua ini, Ibu mencampurkan basa dan asam. 100 ml amonium hidroksida yang konsentrasinya 0,4 molaritas direaksikan dengan 100 ml larutan asam klorida 0,4 molaritas. Kemudian diketahui Kb-nya dari amonium hidroksida adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Tentukan pH campuran setelah bereaksi. Jadi, kita menentukan pH campuran basa dan asam ini. Nah, dari soal kita lihat diketahui nilai Kb. Berarti, kalau diketahui Kb, artinya di sini basanya adalah basa lemah. Ingat, Kb adalah menentukan konstanta dari suatu larutan basa itu. Kalau dalam soal ini diketahui Ka, maka yang lemah adalah asamnya. Tapi dalam soal ini yang diketahui adalah Kb, maka yang lemah atau yang bersifat lemah adalah basa. Maka larutan ini atau campuran ini dibuat dari basa lemah dan asam kuat. Karena asam lemah basa kuat, maka garamnya akan bersifat asam mengikuti yang kuat. Baik, bagaimana penyelesaiannya? Seperti yang tadi dijelaskan, setelah menentukan sifatnya, kalian menentukan mol atau milimol dari larutan. Karena di sini volumenya mililiter, maka yang ditentukan adalah milimol. Yang pertama, jumlah milimol dari amonium hidroksida diperoleh dari volume dikali konsentrasi. Volumenya adalah 100 ml, konsentrasi larutannya adalah 0,4 molaritas, sehingga didapatkan milimolnya adalah 40 milimol. Kemudian untuk asam kloridanya sama. Nah, karena volume dan konsentrasinya sama, maka milimol dari amonium hidroksida dan HCl sama-sama 40 milimol. Setelah itu, kalian buat reaksi pencampurannya. Amonium hidroksida ditambah HCl akan menghasilkan, nah ini kalian sudah pelajari dalam penulisan reaksi, menjadi NH4Cl dan H2O. Kita sudah pelajari bahwa mereaksikan asam dengan basa akan mendapatkan garam dan air. Nah, kita buat reaksi mula-mula. Jumlah mula-mula adalah masing-masing 40 mol, berarti di sini tuliskan 40, 40. Kemudian, yang bereaksi adalah, karena sama-sama 40 milimol, tentu yang bereaksi adalah sama-sama 40 milimol. Dalam reaksinya mulai terbentuk garamnya adalah sama juga 40, airnya juga 40, karena koefisien mereka semua adalah 1, sehingga yang bereaksi sama, yakni sebanyak 40 milimol. Dalam keadaan setimbang, tentu basanya di sini habis bereaksi, asamnya pun habis bereaksi, yang tersisa adalah garam dan airnya saja setelah bereaksi. Sehingga kita bisa tentukan garamnya sebanyak 40 milimol. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa garam ini bersifat asam, maka yang nanti ditentukan adalah ion H+-nya. Nah, setelah menentukan mol, kita menentukan konsentrasi dari larutan garam, yaitu mol per volume. Karena volumenya adalah mililiter, maka yang digunakan adalah milimolnya. Di sini mol garam yang terbentuk adalah 40 milimol per, nah volume yang dimasukkan di sini adalah volume total, karena di sini menggabungkan antara basa dengan asam. Volume totalnya adalah 200 ml, yaitu 100 ditambah 100. Sehingga konsentrasinya adalah 40 per 200 sama dengan 0,2 molaritas. Kita masukkan ke dalam rumus, konsentrasi ion H+ sama dengan
akar KW per KB dikali konsentrasinya. KW-nya adalah 10 pangkat min 14 per KB-nya adalah di sini 0,2 atau di sini KB-nya 2 kali 10 pangkat min 6 sehingga 2 kali 10 pangkat min 6 dikali konsentrasinya 0,2 sehingga diperoleh 10 pangkat min 5 dari operasi matematika ini. Sehingga pH-nya adalah min log H+, yakni min log 10 pangkat min 5, pH sama dengan 5. Sehingga pH campuran dari NH4OH dan HCl ini adalah sama dengan 5. Baik, untuk melatih atau mencoba kemampuan kalian, Ibu berikan 2 soal latihan. Yang pertama adalah menentukan pH larutan amonium sulfat yang konsentrasinya 0,005 molaritas yang diketahui Kb. Kalau diketahui Kb berarti artinya larutan ini bersifat bagaimana? Seperti yang sudah tadi dijelaskan ya. Kemudian yang kedua, ini adalah pencampuran antara kalium hidroksida dengan asam HCOOH diketahui Ka. Nah, kalau diketahui Ka berarti artinya bagaimana? Jadi, silakan kalian tentukan pH larutan ini dikerjakan pada buku catatan kalian. Nah, sekian yang dapat Ibu jelaskan mengenai penentuan pH larutan garam. Kita bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.